di sini kita akan belajar mengenai media interaktif, yaitu PET (Interactive Simulation). Nah, di sini untuk masuk ke laman PET, kita insert link alamat websitenya, yaitu pet.colorado.edu. Kemudian kita akan dapatkan tampilan awal seperti ini. Nah, jika kita geser ke bawah, kita akan menemui ada 5 menu utama simulasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu fisik, kemudian chemistry, kemudian math, lalu ada earth science dan juga biology. Nah, di sini kita akan mencoba simulasi PET dengan topik bahasan chemistry atau kimia. Nah, kemudian kita klik yang bagian chemistry, kita masuk ke laman yang simulation. Nah, di sini kita disuguhkan dengan beberapa menu. Untuk simulasinya ada build a nucleus, ada density, kemudian Fourier, making waves, dan juga lain sebagainya. Ada beberapa di sini. Nah, seperti ini. Nah, sampai ada build an atom dan juga molarity. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bentuk molekul atau molecule shapes. Nah, jika kita perhatikan di sini ada 2 menu untuk yang molecule shapes. Ini yang pertama adalah yang original, kemudian yang kedua adalah yang basic. Nah, tentu ada perbedaan dari keduanya, yaitu dari fitur-fitur yang diberikan. Untuk yang basic ini kita bisa lihat yang basic terlebih dahulu. Kita klik, kemudian kita akan, nah di sini kita mendapatkan topik-topik yang relate dengan molecule shapes. Di sini ada molecular geometry, kemudian bonds atau ikatan, kemudian ada FSEPR, kemudian bond angles, dan juga molecules. Nah, kita kembali ke atas, kemudian kita klik tombolnya di sini. Nah, kita akan dapatkan model molecule shapes. Ada yang model. Nah, di sini kalau model berarti kita tidak menggunakan molekul yang asli, melainkan kita akan diberi permisalan untuk molekul-molekul tertentu, misalkan menggunakan huruf A dan juga X. Kemudian di sini ada real molecules. Untuk real molecules di sini kita akan diberikan molekul-molekul tertentu yang sederhana yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita awali dengan yang model terlebih dahulu. Di sini kita ada 1 molekul berwarna ungu dan juga ada 2 molekul berwarna putih. Untuk molekul yang berwarna ungu ini adalah atom pusat, sedangkan yang putih ini adalah ligannya atau cabangnya. Kemudian di fitur bagian kanan ada bonding dan juga ada bond angles. Nah, untuk bonding di sini kita bisa adjust atau atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bisa kita kurangi. Nah, kalau seperti ini berarti kita hanya punya 1 atom pusat, tidak ada atom-atom ligan atau cabangnya. Misalnya kita atur akan mempunyai 1 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 3. Nah, ini kita misalkan CH4. Nah, kemudian di sini kita bisa mengetahui molekul geometrinya. Kita klik bagian kotaknya, muncul. Untuk geometri molekulnya adalah linear. Kemudian untuk bondnya, untuk angle bondnya adalah 180 derajat. Nah, coba kita hilangkan untuk yang rangkap 3 dan kita tambahkan rangkap 2 dan ada ikatan tunggal 1 lagi. Nah, berarti nanti molekul geometrinya juga berubah menjadi trigonal planar dengan masing-masing sudut ikatan 120. Seperti itu. Ini kita tanpa mengetahui molekul yang sesungguhnya. Kemudian kita beralih ke real molecule. Nah, di sini di bagian kanan, di bagian molekul, kita dapat memilih molekul tertentu
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya BCl2, BF3, CH4, BCl5, dan SF6. Di sini kita mulai terlebih dahulu dengan BCl2 atau beryllium dichloride. Nah, dari bentuknya saja kita sudah tahu untuk geometrinya adalah linear. Otomatis untuk sudut ikatannya adalah 180. Bagaimana dengan BF3? Nah, BF3 untuk sudut ikatnya 120 dengan geometri molekul trigonal planar seperti itu. Ini untuk yang molecule shapes basic. Kemudian kita akan coba menggunakan molecule shapes yang original. Molecule shapes saja kita bisa klik, kemudian klik play buttonnya. Kita tunggu sesaat sampai dia muncul ke tampilan awal seperti pada molecule shapes yang basic tadi. Nah, untuk modelnya sama. Kita diberikan beberapa fitur di sini. Dengan fitur tambahan yang original ini ada lone pair-nya atau pasangan elektron bebasnya. Misalnya, kita tambahkan 1 lone pair. Berarti nanti bentuknya akan bengkok atau bend. Kita lihat. Ya, benar. Sedangkan geometri elektronnya adalah trigonal planar. Bagaimana jika kita menambahkan 1 pasangan ikatan rangkap? Otomatis geometrinya akan berubah. Elektron geometrinya akan berubah menjadi tetrahedral, sedangkan molekul geometrinya adalah trigonal piramida. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk sudutnya. Sudut antar ikatan adalah 109,5 derajat. Oke, sekarang kita beralih ke real molecule. Untuk yang original ini, molekul-molekul yang ditawarkan lebih banyak daripada molecule shapes yang basic. Di sini ada ClF3, ada SO2, kemudian SF4, ada BRF5, PCl5, dan SF6. Kita coba menggunakan SEF4. Kita coba. Nah, pada SEF4 ini Xe merupakan atom pusatnya dengan 2 pasangan elektron bebas atau 2 lone pair, dan ada 4 atom F yang berwarna kuning. Untuk elektron geometrinya adalah oktahedral, sedangkan molekul geometrinya adalah square planar atau segi 4 planar. Sekarang coba kita lihat untuk sudutnya. Sudut antar ikatannya adalah 90 derajat atau siku-siku. Seperti itu, dari website ini kita bisa mengetahui sudut antar ikatan, kemudian ada geometri molekulnya, geometri elektronnya, dan juga kita bisa mencoba atau mengecek beberapa molekul-molekul lain ataupun dengan cara kita buat sendiri molekul sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk aplikasinya sendiri pada materi kimia, kita dapat aplikasikan media komputasi tersebut pada salah satu materi laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini pertama-tama kita juga harus mempelajari atau mengetahui mengenai teori tumbukan. Di sini ada molekul-molekul awal yang warnanya sama merupakan yang reaktan, kemudian nanti akan terjadi tumbukan untuk menghasilkan suatu reaksi dan terjadi pergantian posisi dan pasangan antara yang biru dan yang hijau membentuk suatu pasangan yang merupakan suatu produk. Untuk penjelasan yang lebih lengkap bisa disaksikan pada video sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada konsep-konsep dan contoh. Nah, ini salah satunya adalah pada luas permukaan. Nah, di sini
benda atau suatu zat yang memiliki luas permukaan lebih kecil, artinya ukurannya semakin besar daripada dengan ukuran zat yang berbentuk serbu. Artinya titik atau situs-situs yang memungkinkan terjadi suatu tumbukan lebih kecil daripada bagian serbu yang mempunyai situs untuk terjadinya tumbukan lebih besar. Nah, ini nanti akan mempengaruhi daripada laju reaksi itu sendiri. Kemudian ada juga faktor suhu. Molekul-molekul yang terdapat pada suatu zat dengan suhu yang lebih tinggi atau suhu panas nanti akan bergerak lebih cepat daripada molekul-molekul yang berada di reaksi dengan suhu rendah atau dingin. Coba perhatikan. Nah, hal ini juga nantinya akan berpengaruh pada laju suatu reaksi. Kemudian ada satu lagi yaitu katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, penambahan katalis ini berpengaruh pada energi aktivasi suatu reaksi. Nah, jika ditambahkan suatu katalis, maka energi aktivasinya akan merendah sehingga nanti akan mempercepat terjadinya suatu reaksi. Nah, demikian merupakan contoh aplikasi media komputasi pada pembelajaran kimia yang dapat memudahkan kita semua untuk memahami dan mencerna pemahaman kimia itu sendiri. Itu ya, jadi nanti misalkan kalian waktu senggang, ini kan nanti keluar ujian kalian, bisa dibukain satu-satu